Oke, selamat datang kembali di channel Stock Dictionary Bapak Ibu. Hari ini tanggal 22 Agustus 2022, kembali lagi di konten analisa teknikal saham. Pada video kali ini saya akan membahas 10 saham yang kurang lebih ya menurut saya ada yang request ya, dan ada beberapa yang mau saya update aja. Baik, kita langsung saja ke saham pertama, ada UFO. UFO ditutup di harga 620 dan perubahan harga 0,00%. Kalau kita lihat dari volume, ini dia sama ya, tipis lah dengan volume MA. Bandar lokal ini mulai masuk tipis setelah kemarin jualan. Bandar asing, nah ini yang masih sangat good. Kalau kita lihat, dia di small akumulasi, yang beli AKARLS, yang jualan XCXANIN. Nah ini retail jualan ya, tapi cukup besar 1,6 B yang nampungin si AK. Dan ya kalau kita lihat ini cut loss sih, ini pasti cut loss, ditampung sama AK, ditarik naik ya, ditarik naik sama si MG. Oke, kalau kita cek secara teknikal, ini UFO area bawah nih ya, ini area-area supportnya kemarin pas pertemuan sharing juga saya sampaikan ya, ini memang area support kuatnya, tapi tetap perlu waspada, tunggu candle pembalikan. Dan UFO ini hari ini dia ngebentuk candle hammer di bawah, full hammer ya. Kalau besok hijau, ini menarik, minimal harus jebol di 650-nya dulu. Oke, ini ada potensi 4%. Kalau ini jebol, ya target kita ke 700 dulu lah, 12%-an. Gitu. Nah, untuk UFO. Jadi bertahap ya, bertahap. Ini belum tahu potensi, masih potensi dead cat bounce. Dan kalau dilihat ya memang kadang dead cat bounce-nya tinggi, kadang rendah gitu kan. Ini kayak di sini ya, coba kan area tengah-tengah, bukan area support, bukan area apa gitu. Jadi masih potensi untuk lanjut turun. Nah, kalau ini sekarang dia sudah area-area support, dan mudah-mudahan ya ini pertanda mau balik arah lah gitu. At least minimal coba semoga ada rebound ya. Tapi kalau masuk ya cut loss sudah di bawah 590, cut loss dulu. Seperti itu untuk UFO. Oke, 655, target selanjutnya 700. Mudah-mudahan itu dulu deh. Ya, sementara. Mudah-mudahan bisa. Ini karena udah diakum lagi dikit-dikit ya, masih diakum, jadi ini bandarnya gila juga sih menurut saya. Jadi ini nahan pisau jatuh ya kan, kita trading di saham pisau jatuh, kalau mau keluar ya minimal tipis-tipis dulu. Oke, selanjutnya ada Abah ditutup di harga 270 dengan perubahan harga minus 6,9% ARB. Oke, Abah hari ini ARB secara volume cukup besar. Kalau kita lihat, ini ada bandar lokal yang nampung, bandar asing hari ini yang distribusi. Sebelumnya sudah cukup tinggi nih akumulasinya. Oke, kalau kita lihat, dia ternyata di normal akumulasi, yang beli LG PGTF, yang jualan AKIFZP. Nah, ini LG belinya cukup besar ya, dia makan punya AKIF sebagian ZP, jadi ini cukup menarik sebenarnya. Ada yang akumulasi justru. Nah, ini sekarang kita cek aja dari tanggal 5 Agustus untuk si ABA sendiri seperti apa sebenarnya bandarnya di dalam. Nah, IF, PD, CP ya, PG, YP, AZ yang jualan. Kita cari LG. Nah, LG baru masuk. Oke, LG baru masuk. Apakah dia mau kebandarin? Ya kita lihat aja. Dia cukup besar ya belinya hari ini. Itu naik IF nih 284. Hari ini apa IF jualan ya? Coba kita cek. Saya tadi lupa lihat. Oh, IF yang distribusi juga. Tapi di harga-harga bawah nih dia distribusinya. Ya kita lihat apakah besok masuk lagi untuk IF, ya harusnya menarik. Oke, ABA kemarin potensi flex sebenarnya ya. Dia naik tipis-tipis segala macamnya. Memang ini kondisi tidak wajar. Kondisi ISG kita terpuruk ya, gak wajar. Jadi kalau menurut saya ada toleransi lah, dan dia masih di atas area support 266 dan
ada MA di 269. Ya tipis banget MA-nya, MA 200 nih. Nah, moga-moga kuat juga. Oke, moga-moga kuat. Kemarin di tes 2 kali membal sih di MA 200. Semoga besok juga membal. Nah, ini kalau masih membal masih menarik. Kalau saya pribadi saya coba untuk spekulasi buy karena di harga murah lagi ya, di area support juga. Dia kan awalnya up ya. Ya mungkin TP-nya ke 300 dulu. Oke, karena 300 juga nih, 300 ada atap yang cukup kuat, udah 3 kali diuji nggak jebol-jebol. Break 300 lanjut ke 320. Kita TP bertahap aja. Tapi ya disclaimer on, kalau ABA close di 266 udah wajib jual barang dulu. Ya, mau nggak mau harus distribusi atau jualan. Karena jelek. Ya, habis itu jelek secara pattern, secara teknikal. Oke, lanjut selanjutnya ada match. Match ditutup di harga 476 dengan perubahan harga 11,74%. Kalau kita lihat dari volume, hari ini cukup menarik, volumenya cukup besar daripada sebelumnya. Tapi hari ini justru bandar lokal jualan deras, bandar asing pun juga ya. Kalau kita lihat, dia di big distribusi, yang jualan AO, ANMG, yang beli YP, CC, XC, YB, XL. Ya, oke. Ini jelas sekali yang distribusi adalah bandar-bandar dan yang kasihan adalah retail. Karena retail yang akumulasi atau yang belilah. Ini ada YP, CC, XC ya, top 3. Dan kalau saya lihat memang ini harus sedikit waspada. Posisinya dia sudah naik kencang. Ini sudah naik berapa persen dari dia IPO tanggal segini ya. Ini dia langsung naik sempat 200%. Ini juga udah saya bahas dari awal-awal. Ya harusnya udah cukup lah. Oke. Harusnya udah cukup. Ini biasanya orang investasi nyari itu 2 tahun, 3 tahun untuk nyari 100%. Ini 12 Agustus sampai 22 Agustus, 10 hari dapat 200%. Apakah kurang? Coba tanya ke diri masing-masing lagi. Oke, kecuali yang baru beli karena FOMO. Sekali lagi, sebenarnya saya juga agak speechless ya dengan yang berani beli ya, harga udah cukup tinggi kalau masih ngarepin cuan gede. Kecuali scalping itu masih masuk akal. Ya, scalping masih masuk akal. Kalau yang di sini, ini saya masih berpotensi untuk up. Kenapa ya? Karena ini masih oke lah. Dia naiknya masih dikit, dan ini ya kalau arah saya sampaikan ya kemarin juga masih bisa ya follow up. Nah, cuma di sini ini udah mulai didistribusi kencang, jadi harus hati-hati. Walaupun nggak menutup kemungkinan untuk lanjut naik sebenarnya, cuma resikonya lebih tinggi sekarang. Oke, batasi di mana ini kalau kita cari naiknya ya dia mungkin masih bisa ke 550 dulu kalau mau naik. Tapi kalau ini turun, kalau ini turun, dia akan lari ke ya sini nih. Oke. Area supportnya lagi. Nah, di 375 atau ke 350 sampai 325 gitu. Nah, ini posisi terdekat harus dicek dulu ya, harus dicek dulu. Butuh konfirmasi lah, intinya butuh konfirmasi. Kita lihat besok ya. Kalau ngomongin secara bandar ini agak jelek karena hari ini yang akumulasi retail. Oke, rawan diguyur untuk besok match seperti itu. Nah, kalau udah saham-saham seperti ini yang baru masuk pasang trailing stop atau scalping aja. Tapi kalau yang bawah jelas harus pasang trailing stop setiap harinya. Oke, lanjut selanjutnya ada Mari. Mari ditutup di harga 204 dengan perubahan harga minus 6,42%. Kalau kita lihat dari volume, dia di bawah volume MA. Ini bandar lokal masih jualan cukup deras, konsisten. Bandar
asingnya pun jualan di mari. Kalau kita cek dia di normal distribusi, yang jualan PD YPRXAK, yang beli PG LG MG SQ. Ya ini PD jualan cukup deras sama si YP nih, retail jualan. PGLG MG ada bandar cukup lah ya, dia mulai masuk walaupun masih tipis. Nah LG berarti dia ngebandarin dua nih ya, mari sama ABA. Kalau kita cek dari 8 Agustus, nah LG dia paling besar. Oke, akumulasi di 209, kondisinya sekarang masih rugi seperti itu ya. Jadi mari ini dia retest ke area support. Oke, setelah dia breakout, dia belum sempat retestnya untuk area support lagi dan disentuh. Bisa masuk atau enggak, spekulasi buy. Oke, spekulasi buy. Kalau 204 ini cut loss-nya di area sini aja, 196 lah, 196 ya, cut loss-nya 196. Udah tutup dari itu udah jelek. Oke, jadi ABA sama mari ini kalau breakdown support dia jelek. Nah bedanya kalau ABA masih ada MA 200, marinya MA 200 masih di atas gitu ya. Nah ini juga masih jauh dari MA 60, entah mau rounding lagi ya, tapi akan butuh waktu. Cuma kalau mau spekulasi buy di sini ya cut loss-nya minimal di 196 di bawah sini. Oke, seperti itu ya. Mari, ini ada resisten terdekat di 260, terdekat 240 lah, 240. Target kita di 260 dari target triple bottom gitu ya. Untuk mari tetap batasi resiko juga, jadi jangan FOMO. Mau nunggu konfirmasi monggo. Oke, mau yang besok langsung beli kalau udah hijau monggo. Itu tergantung resikonya masing-masing. Ada yang nunggu konfirmasi, ada yang nunggu udah muncul candle pembalikan arah langsung sikat ya, plus minus seperti yang saya sudah sering sampaikan ya. Lanjut, selanjutnya ada SIDO. SIDO ditutup di harga 750 dengan perubahan harga minus 2,6%. Kalau kita lihat SIDO breakdown dari uptrend line-nya ini yang minor di bawah ya, breakdown tapi tertahan di area support, benar-benar tertahan. Jadi gimana untuk SIDO, wait and see ya, wait and see. Batas terakhir 740 lah kalau saya ya, 740. Mau beli ya selama nggak jatuh dari 740 sih masih oke lah SIDO. Namanya dia saham lambat juga ya kan, saham lambat nih harus kuat. Kalau di SIDO nih di bawah sideways, tapi begitu ada volume naik ya dia akan terasa gitu ya. Target terdekat 800 dulu deh ya. Kalau mau beli SIDO di 750 bisa, tapi butuh waktu. Nah selama dia nggak jebol 740 masih oke. Kalau dia jebol 740 potensi lari ke 710 sampai 700-an ya. Untuk SIDO seperti itu. Ini kalau kita lihat secara volume dulu ya, sorry tadi secara volume dia melebihi dari sebelum-sebelumnya. Ini cukup sideways ya, jadi orang bingung, retail juga mungkin bingung nih. Nah kalau dari bandar lokal ini kembali jualan cukup deras, bandar asingnya ini jualan juga deras nih hari ini. Nah kalau kita cek dari bandar detektor ya dia jelas di big distribusi, yang ngejual ZP BKY UAK, yang beli NI CC PDYP XC. Nah ini retail semua yang beli. Semoga besok ada bandar yang mulai masuk ya. Hari ini benar-benar ya diguyur sama si bandar, tapi bandarnya juga ngeguyur santai aja ya. Kalau di SIDO nih nggak agresif gitu ya, padahal distribusinya besar-besaran mereka ya. Jadi gitu ya untuk SIDO 750 terdekat 740. Kalau mau beli batasnya di situ, target ke 800 kalau dia berhasil up. 780 dulu deh, 780 dulu nih yang pernah kesentuh di situ. Kalau break ke 800
Oke, selanjutnya ada Kekes. Kekes ditutup di harga 137 dengan perubahan harga positif 6,2%. Kalau kita lihat dari volume, ini dia ada spike volume hari ini. Bandar lokal masuk tipis, bandar asing keluar tipis. Kalau kita lihat dia netral, yang beli PD CPMG, yang jualan BQ SQ KK. Ini ada MG tapi tipis ya, dia di 143 nyangkut di atas. Kalau kita cek aja dari 8 Agustus, ini harga IPO buka awal YPMG. Nah, ini duo bandar ya, YPMG yang nampungin masih banyak retail. Kondisinya sih kalau dilihat ya masih rata-rata masih pada untung ya kan, belum ada yang nge-HK di harga atas. Jadi sementara ya mungkin akan nguji dulu ke 145 148. Mudah-mudahan masih bisa ya, udah masih bisa, cuma ya belum ada bandar lagi yang masuk. Cuma ini udah hati-hati ya, ini doji dia sempat bikin hammer tipis ya, atau doji berbadan tipis merah. Hari ini juga shooting star di atas, jadi tetap batasi resiko. Ini udah naik belum istirahat, tapi secara candle dia sebenarnya jelek sih ya. Secara candle dia jelek, suka bikin ini ya, ngeprank udah naik tinggi ketarik turun, tapi orang scalping pasti senang di kayak sini kondisinya. Tapi bagi yang swing ya, dedal duel ya, dedal duel itu apa ya, kadang suka hancur lebur lah. Udah wah berharap naik, beli di pucuk, ternyata drop lagi ya kan, walaupun akhirnya ketutup juga, cuma butuh waktu jadinya. Tapi kalau scalping di sini punya waktu, enak nih Kekes gitu ya. Lanjut, selanjutnya ada Harum. Harum ditutup di harga 1.580 dengan perubahan harga minus 5,11%. Ini kalau kita lihat dari volume, dia masih di bawah volume EMA jauh. Bandar lokal masih terus deres jualan. Bandar asing ya mulai masuk tapi masih tipis-tipis. Kalau kita lihat dia di big distribusi hari ini, yang jualan PD AKBKYU, yang beli SQCSKK. Ini PD, nggak tahu retail, nggak tahu institusi ya, karena jumlahnya cukup besar juga nih. Ngeri juga sebenarnya ngelihat distribusinya si PD nih. Nah, cuma kalau yang akumulasi ya bandar paling CS saja. Oke. Oke, kita lihat secara teknikal. Secara teknikal bisa dibilang ya, Harum ini dalam time frame pendeknya dia dead cat bounce. Oke, begitu drop naik, drop naik, drop. Nah, ada dua kondisi sebenarnya ini pertengahan jalan Harum. Kebetulan juga ya. Ini dia uptrendnya dari zaman Bahala. Oke, dari zaman Bahala ini dekat ya, dekat. Apakah akan kuat? Agak gimana ya sebenarnya, uptrend lainnya si Harum nih kurang kuat sebenarnya kalau dari atas. Cuma kalau dia jebol ini reboundnya cepat. Oke, ini kurang kuat, tapi begitu dia drop ngelebihin lebih dikit, itu dia reboundnya kuat. Contohnya di sini, dia drop tanggal 1 Juli, tanggal 5 Juli udah kembali ke atas. Dia drop langsung naik lagi, drop langsung jebol terbang. Nah, Harum ada kemungkinan juga seperti itu. Kemarin ini kan neckline-nya di area sini ya, neckline Harum posisinya. Nah, sempat rounding ke atas, ketahan MA60 ya kan, dia lanjut turun nembus support minor di sini. Nah, ini ada area support mayornya di 1500 plus ada gap. Jadi ada beberapa kemungkinan antara dia benar-benar nyentuh ke sini dalam satu hari, parkir dulu, baru besok ada rebound, atau dia cuma pakai rambut tapi candle hijau ketarik besok. Ya, mudah-mudahan seperti itu, karena ini asing juga udah mulai masuk. Ya cuma ya harusnya masih bisa lah, masih bisa. Kita lihat aja ya, yang dari punya atas ya harap sabar. Kalau mau spekulasi buy
lihat besok di area 1500 ada pantulan atau enggak, udah gitu aja. Oke, yang baru mau punya Harum, lihat besok di 1500, kalau dia candle tarikan, ya candle tarikan ini menarik gitu, atau candle nih seperti ini nih, candle di bawah ya kan, hammer kebalik di bawah, ya mau masuk spekulasi buy monggo, tapi dilihat ya kalau dia dead cat bounce gini ya berarti ya TP-nya mungkin area-area sini dulu lah, uptrendnya itu di 1500-an ya sini atau 1600, atau besok bisa lanjut hijau langsung ya. Cuma sayang sih kalau menurut saya ya, bagus dia bikin rambut dulu baru naik. Kenapa? Biar gap ketutup. Gap ketutup tuh kan naiknya nanti cepet gitu ya. Untuk Harum kalau kita coba cek dulu sementara ini pakai Fibonacci dari sini ke sini terdekat. Nah ini ya area sini kan supportnya nih. Nah ini kemarin support juga, ketahan gitu, ketahan di resistennya, drop. Nah ini mungkin area sinilah ya 1550-an ya, semoga jelas menutup gap bisa lanjut naik lagi untuk si Harum. Oke, selanjutnya ada MDKA. MDKA ditutup di harga 4140 dengan perubahan harga minus 3,94%. Kalau kita cek dari volume, dia sudah beberapa hari di atas volume MA. Bandar lokal ini masih jualan. Oke, bandar lokal masih jualan. Ini ya ini nggak masuk akal lah jualannya dia. Nah ini jualan tipis tapi rutin. Nah ini juga bandar lokal, bandar asingnya juga menipis tapi rutin jualannya. Kalau kita lihat secara bandar detektor, ada yang jualan ya, ada YUBKAK yang beli CPCSKI, dia di semua distribusi hari ini. Tapi ada satu bandar yang cukup menarik, dia akumulasi besar sekali gitu, dan pas di dekat area penutupan hari ini ya, mudah-mudahan dia yang nge-HK gitu kan dari bawah ke atas. Oke, MDKA sendiri ya ini terpantul kondisi sekarang ya, saya bisa baca dia terpantul atau reject dari MA 200 dan support di area 4070-an lah, 60-an sampai ke area 4150. Itu ada support juga dan dia terreject. Terdekat mungkin nutup gap di sini. Ini kemungkinan besar masih bisa tutup. Dan ada MA 200 yang dikit lagi menyentuh MA 60, mudah-mudahan nggak crossing. Oke, mudah-mudahan cuma nyentuh terus langsung lanjut naik. Oke, mudah-mudahan. Kenapa ya? Karena kalau dia sampai crossing ya berarti tandanya sinyal jelek gitu. Kecuali dia bisa rebound dalam waktu dekat, nah itu masih menarik kalau kayak gitu kan. MDKA ini kemarin karena udah juga hit dari rounding tipis ini ya, breakout, dia langsung jebol, turun lagi. Spekulasi buy, target terdekat di area 4300 lah, terdekat ya untuk MDKA, seperti itu. Oke, lanjut ke saham selanjutnya, ada Karya. Karya ditutup di harga 206 dengan perubahan harga positif 27,95%. Kalau kita lihat dari volume, ini dia spike sekali hari ini, disertai dengan akumulasi bandar lokal dan bandar asingnya gila-gilaan. Kalau kita lihat di hari ini di big akumulasi, yang beli CPINTF, AICC, yang jualan AZYPXA, ini yang nge-HKIN, ketara sekali ya, dia 200. Nah ini udah, ini setahu saya ini sempat diguyur dulu nih, kita coba cek ya, setahu saya diguyur dulu nih. Nah ini kan hari ini kan tanggal 22, guyur, dikasih naik, diguyur lagi. Nah ini dimainin bener, menjelang penutupan 10 menit sebelum penutupan di HK gila-gilaan. Saya ngeliat tuh harganya masih 160 nih, saya ngeliat harganya masih di sini. Begitu saya closing lihat loh breakout gitu kan, ternyata ada bandar di
IN ini yang beli nih. Nah, ya berarti masih oke ya. Fibonacci ini masih diapresiasi sama bandar bandar asing gitu kan, 361 masih kemungkinan besar muji ke area 423 ini. Masih punya potensi besar untuk uji di sini. Karena akumulasi hari ini cukup baik, ya, saya alasannya seperti itu, tapi tetap ya disclaimer on. Kalaupun hit ya rambut mungkin atau badan mungkin gitu. Tapi kalau dilihat dari candle ini masih menarik, tenaganya, powernya masih ada. Gitu. Nah, ini powernya masih ada yang menyebabkan dia masih bisa lanjut naik. Nah, sekarang kalau misalnya ini kita bantu pakai Fibonacci, ini kita close dulu aja. Dia up kan, kita fokus yang ke up. Fibonacci up, dia low high ke sini. Oke, dari sini ke sini. Biru, nah bisa ke 250. Jadi ini kan nih area nih ya. Ini areanya dia nih berarti nih. Nah, sini terus satu lagi di sini. Mudah-mudahan tercapai ya. Kalau kita cek ini bisa berapa persen? 20%. Ya, masih bisa lah dengan akumulasi bandar yang kayak gila kayak gini, harusnya masih bisa dan masih menarik. Oke, untuk karya, tapi setelah itu tetap batasi resiko ya, karena dia roundingan terakhir ya, waving terakhir seperti ini targetnya. Belum ketemu lagi saya untuk wavingannya kan, jadi tetap batasi resiko, kecuali dia ada rounding dulu, baru itu ya ada target lagi yang baru muncul, kita bisa baca. Oke, seperti itu untuk karya. Lanjut, selanjutnya ada Bima. Bima ditutup di harga 354 dengan perubahan harga positif 16,45%. Ini kalau kita lihat dari volume di hari ini spike terus volumenya si Bima. Gila-gilaan. Bandar lokal ini akumulasi cukup besar. Bandar asingnya masuk tipis. Oke, kalau kita lihat di hari ini di peak akumulasi, yang beli YPCPAK, yang jualan MKJCKK. Ini yang nge-HKCP. Oke, nge-HKCP ada lagi nggak? Oh, IT nih. IT kayaknya terakhir detik-detik terakhir dia yang nge-HK ya, si IT. 352, nah yang nggak ada yang beli. Oke, kalau kita cek secara teknikal, lagi-lagi ya puji Tuhan, dikasih cuan lagi sama bandarnya. Ini sebenarnya udah candle jelek ya, terus merah, rawan banget, cuma sama bandarnya dimainin psikologisnya nih, langsung di up. Tapi tetap ya batasi resiko, karena ini dari bentukan candlenya memang Bima nggak pernah rapi kalau saya lihat. Ya, Bima ini nggak pernah rapi, nih kan udah kelihatan di sini. Jadi memang agak sulit dianalisa, cuma target terdekat juga nih kalau up ya, ini kan karena masih ada akumulasi yang cukup oke. Target terdekat ke sini dulu deh, 372 380 ini. Pak, kenapa kok deket-deket banget targetnya? Gak usah muluk-muluk. Ya, ini naiknya udah tinggi. Minimal pakai rambut pun harusnya udah cuan dulu lah gitu. Ya, kalau udah seperti ini, ya udah dikasih, belum jual nih, beli dari bawah. Ya udah jual dikit-dikit aja, udah cuannya udah cukup lebar ini. Oke, ini cuannya udah berapa persen kalau kita lihat dari bawah? 66%, 70% dikasih. Gitu ya. Jadi tetap trailing stop. Kalau yang scalping, kita lihat 372 380 apakah akan tembus atau cuma bikin rambut, karena sebelum-sebelumnya ini sudah high-nya nih. Nah, ini udah high nih untuk si Bima ya kondisinya gitu. Oke, tetap batasi resiko, mungkin dia juga retrace ke area 334 lagi baru dia membal, bisa juga seperti itu. Ya, baik, terima kasih Bapak Ibu untuk video kali ini. Saya rasa cukup sampai di sini. Semoga analisa saya bisa bermanfaat.
Sekali lagi, bagi yang sudah cuan, jangan lupa sedekah biar cuannya lebih banyak ke depannya. Dan bagi yang belum cuan, ya semoga bisa dikasih cuan dalam waktu dekat. Disiplin, ya disiplin, beli bawah, beli di support, jual di resisten aja dulu. Untuk saat ini, nggak usah muluk-muluk target jauh. Nanti kalau ISG kita udah oke, sahamnya naik-naik perlahan, ya targetnya pasti akan tercapai sendiri. Seperti itu, ya. Jadi yang beli-beli di support, ya diingat tutupan di area bawah support, cut loss dulu sebelum dibawa jauh. Pak, kalau dia ternyata seperti ini Pak, dia rounding, ya belum rezeki. Ya, tapi kalau misalnya nanti dia nggak seperti ini, lanjut turun terus, ya nanti bersyukur. Untung aja saya udah cut loss, ya kan? Jadi selalu dihadapkan di dua situasi antara bersyukur dan tidak kalau kita di dunia saham. Tinggal kita pilih yang mana. Seperti itu ya Bapak Ibu, terima kasih. Semoga bisa cuan selalu ya dan tetap sehat selalu Bapak Ibu.